Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Lalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan muslimin, maka seluruh jazirah Arab itu dadi gempar karena kelompok yang selama ini diunggulkan untuk memenangkan peperangan, yaitu kelompok kafir Quraisy, tanpa diduga, tanpa dinyana ternyata kalah. Sehingga hal itu menjadikan popularitas dan pengaruh kaum muslimin ning jazirah Arab itu semakin kuat, baik dalam peranan agama, politik maupun ekonomi. Sehingga apa yang terjadi? Musuh-musuh kaum muslimin atau orang-orang yang selama ini memusuhi orang Islam, baik yang ada di Madinah maupun di luar Madinah, semakin campur aduk perasaannya. Di sisi lain sebel, di sisi lain wedi, di sisi lain pokoknya campur aduk. Sehingga kelompok-kelompok yang selama ini melakukan perlawanan ning ngene Kanjeng Rasul dan umat muslim, kaum muslimin, melakukan semacam perencanaan dan persekongkolan jahat kepada Rasulullah yang kemarin sudah kita bahas, enek perencanaan pembunuhan terhadap Kanjeng Rasul. Namun upaya-upaya itu bisa digagalkan. Lah, ketika Kanjeng Rasul masuk ning ngene Madinah, iku Kanjeng Rasul membuat semacam konsensus perjanjian, kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh warga Madinah, warga Yasrib, warga Madinah terhadap kota Madinah ketika dalam keadaan damai maupun sedang perang. Salah sijine lek Madinah diserang dari luar, maka seluruh penduduk Madinah tanpa memandang golongan dan suku harus bersatu melindungi kota Madinah. Salah satu item perjanjiannya itu. Dan itu diikuti oleh beberapa suku, termasuk suku Yahudi Bani Qunaiqa, Bani Qainuqa. Bani Qainuqa iku ikut melaksanakan menandatangani perjanjian konsensus konstitusi Madinah, yang mana lek sampai perjanjian itu dilanggar, maka para pelanggar perjanjian ini akan dihukum atau diperangi. Lah, Bani Qainuqa iki
telah melakukan pengkhianatan dan pelanggaran perjanjian. Jadi DE menyimpang teko perjanjian itu, dia terlibat dalam persekongkolan dan membuat agitasi yang meresahkan umat muslim, termasuk memberikan informasi-informasi jahat, berita hoax ketika perang ini Madinah maupun setelah perang, artinya ketika perang Badar maupun setelah perang Badar. Dan itu cukup meresahkan, sehingga Bani Qainuqa iki pada akhirnya diperangi karo kaum muslimin sebagai bentuk hukumannya. Lah, dari persekongkolan, kejahatan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Qainuqa itu, di situ semakin terlihat tabiat asli kelicikan tipu dayane orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi iku enek jenenge Sas bin Qais, nama Arabe ndeke ngono. Dia iku aktor intelektual bahasane saiki. Jadi pemikir dan penggerak pergerakan. Suatu kali Sas bin Qais iki lewat ning ngarepe kaum muslimin sing kebetulan sahabat Aus dan Khazraj. Ketika terjadi obrol-obrolan, DE moro-moro membuat provokasi ning ngene kaum Aus dan Khazraj. Dengan membuka utawa ngongkreh-ngongkreh luka lama. Jadi kita sudah pernah membahas bahwasanya sebelum Kanjeng Rasul datang ning ini Madinah, suku Aus karo Khazraj itu terjebak perang saudara yang cukup panjang. Suku Aus dan Khazraj itu bangsa Arab yang manggon ning ini Madinah yang memiliki populasi yang besar. Nah, Yahudi kuwi ning ngene Madinah, kelompok Yahudi kuwi minoritas. Tetapi dia menguasai sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor strategis kehidupan bernegara, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik. Cara yang paling ampuh mereka lakukan untuk mempertahankan eksistensinya itu dengan cara melanggengkan peperangan, melanggengkan permusuhan antarane kelompok Aus dan Khazraj. Sehingga ketika Kanjeng Rasul datang ke Madinah dan mampu mendamaikan ini semua, banyak potensi-potensi dan peluang-peluang ekonomi yang dilakukan oleh kaum Aus dan Khazraj itu mengancam eksistensi orang Yahudi, mengancam kemapanan kelompok-kelompok Yahudi yang selama ini sudah mapan. Jadi setelah perang Badar itu agitasi itu semakin masif dilakukan. Karena persatuan dan kemenangan kaum muslimin itu cukup membahayakan bagi kelompok-kelompok non-muslim, baik itu Yahudi, baik itu orang-orang munafik, baik itu orang-orang Badui. Orang-orang Badui gak peduli agama saja nih. Dia gak peduli tentang keimanan dan kekufuran, tetapi yang dia lakukan selama ini dia menjadi perompak pengganggu stabilitas. Dia juga takut nek sampai
ning Madinah itu berdiri kabilah yang kuat, berdiri semacam pemerintahan yang kuat yang dipimpin karo Kanjeng Rasul. Itu juga membuat mereka terancam. Nah, salah satu yang dilakukan oleh mereka, kelompok-kelompok Yahudi itu selalu menebar permusuhan terus-menerus, melakukan agitasi terus-menerus, sehingga kelompok kaum muslimin itu bersih tegang. Dan benar, akhirnya provokasi yang dilakukan Sas bin Qais ning ini kerumunan kaum kelompok Aus dan Khazraj itu benar-benar menyulut api permusuhan. Luka lama itu semakin dibangkitkan. Jadi gairah permusuhan itu timbul meneh. Sehingga hal itu sampai terdengar ning ini Kanjeng Rasul. Ngono geger-gegeran kuwi iso diredam dengan ditengahi Kanjeng Rasul. Lah, hal itu merambat ning ini kelompok-kelompok Yahudi lain. Termasuk ning ini jenenge Bani Qunaiqa. Bani Qunaiqa itu dia melanggar perjanjian. Melanggar perjanjiannya apa? DE mengulurkan orang-orang Yahudi itu ngerti ketika perang Badar, orang-orang mukmin kuwi butuh bantuan. Dan dalam keadaan terjepit persatuannya kaum muslimin, kelompok-kelompok muslim sesama muslim itu semakin kuat persaudaraannya. Karena itu terjadi, maka kebenciannya Bani Qunaiqa dengan kelompok muslim dengan Kanjeng Rasul itu semakin besar juga. Dia pun juga sama melakukan agitasi. Lah, tokoe ngene Bani Qunaiqa iku jenenge Ka'ab bin Ashraf. Di antara kelompok Yahudi sing kejahatane, agitasine paling kuat, permusuhane ning ngene kaum muslimin iku paling kuat, iku salah sijine Bani Qunaiqa. Ndek duwe pemimpin jenenge Ka'ab bin Ashraf. Yang mereka lakukan, Bani Qunaiqa iku duwe keahlian membuat perangkat perang. Jadi orang-orang Yahudi iku duwe keahlian termasuk Bani Qunaiqa. Iku duwe keahlian membuat perangkat perang. Sehingga setelah mereka menyaksikan kaum muslimin ini menang perang, tetapi banyak celah-celah yang bisa mereka eksploitasi untuk menjatuhkan popularitas, untuk merusak atau mengganggu eksistensi dan kemenangan kaum muslimin itu, mereka mulai melakukan perlawanan, dimulai dengan perlawanan cyber, perang psikologi. Jadi ngelok-ngelok nih, mari ngono ngenyek dan lain sebagainya. Karena agitasi itu semakin masif, sampai ningin berita itu sampai ningin Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan kelompok Yahudi Bani Qunaiqa ini untuk tidak melakukan itu dengan cara melakukan dan melaksanakan perjanjian Piagam Madinah yang sudah disepakati bersama. Dan nasihat-nasihat Kanjeng Rasul ini dianggap angin lalu, ora dirungokne. Sehingga Kanjeng Rasul melakukan semacam tindakan tegas dengan ini Bani Qunaiqa. Dengan cara Kanjeng Rasul mengajak Yahudi Bani Qunaiqa iki untuk masuk Islam. Jadi didhawuhi karo Kanjeng Rasul ning ngene,
depan umum, wahai orang-orang Yahudi Bani Quraisy, kowe mlebu Islam seperti lek kowe ora kepingin mengalami koyok sing dialami oleh kaum Quraisy. Mandeka koyok ngono kuwi, lek kowe kepingin selamat mlebu Islam. Nek mau terus nih, kowe ora mlebu Islam, maka kamu akan mengalami nasib yang dialami oleh kaum Quraisy. Dikandani ngono, iku gak tambah ndeke prihatin, malah nantang, Muhammad, kamu jangan terperdaya oleh dirimu sendiri. Kemenanganmu wingi kemenangan kebetulan, cara Jawane kira-kira ngono. Kemenanganmu wingi iku karo wong kafir Quraisy, mergo wong Quraisy kuwi ora duwe keterampilan perang. Sing mok kalahno ki wong goblok. Beda dengan kita-kita. Jadi kowe ojo jumawa, ojo besar kepala. Dari Kanjeng Rasul malah di ngono nih. Maka muncullah inisiatif, muncullah keputusan dari Kanjeng Rasul untuk melakukan tindakan tegas, melakukan perlawanan secara fisik ini Yahudi Bani Quraisy. Sehingga memang itu benar dilakukan oleh Kanjeng Rasul krono peringatannya Kanjeng Rasul gak diindahkan. Akhirnya Kanjeng Rasul melakukan pengepungan ini wilayah Bani Quraisy. Dalam pengepungan yang berkepanjangan itulah akhirnya Bani Quraisy menyerah. Jadi tindakan-tindakan militer yang dilakukan Kanjeng Rasul setelah perang Badar itu enggak semuanya enek konfrontasi fisik yang menjadi atau terjadinya pertumpahan darah, tetapi banyak dilakukan tindakan-tindakan preventif atau tindakan-tindakan persuasif yang mana di situ lek iso menang tanpa melakukan penyerangan itu akan dilakukan dengan cara apa? Pengepungan. Ini kelompok Bani Quraisy itu dikepung karo Kanjeng Rasul dan kaum muslimin. Sehingga ceritanya pengepungan itu berhasil dan kemenangan pun didapatkan oleh kaum muslimin. Ya macam-macam. Setelah itu kelompok-kelompok aktivitas militer yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul dan sahabat-sahabatnya itu selalu berkaitan dengan menegakkan aturan yang sudah disepakati. Jadi orang-orang Yahudi pasca perang Badar dimenangkan oleh Kanjeng Rasul itu semakin menjadi-jadi lek nggudo. Nek jarak semakin menjadi-jadi. Sehingga perlu dilakukan aktivitas militer ben apa? Ben siji orang muslimin tidak terganggu secara pribadi maupun secara kolektif. Nomor loro, syiar agama, syiar apa ya? Syiar agama yang selama ini sudah dilakukan dan mulai ketok keberhasilannya, marwahnya itu tidak digerus oleh persoalan-persoalan kecil yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu duwe tabiat, dekne iku tidak berpikir semua atau tidak sama sekali. Semua atau tidak sama sekali ku ngene. Orang-orang Yahudi ku ngerti nek Kanjeng Rasul iku utusan Nabi akhir zaman, ngerti.
bahwa Kanjeng Rasul kuwi duwe kekuatan yang sangat besar. Krana dhek Rasulullah Allah ditulung Allah Subhanahu wa taala, dhek ngerti. Tetapi kayak orang-orang Yahudi itu tidak menyerah untuk menjatuhkan, mendiskreditkan personality, kepribadiannya Kanjeng Rasul dengan berbagai cara. Salah satu nih, mengganggu dengan gangguan-gangguan kecil. Karena gangguan-gangguan kecil yang dilakukan terus-menerus itu bisa mengurangi. Dia ngerti gak bisa mengalahkan Kanjeng Rasul, maka popularitasnya dikurangi. Kekuatannya dikurangi sedikit demi sedikit. Jadi begitu istiqomah dia mempertahankan kejahatan. Maka Kanjeng Rasul pun dalam hal ini menyikapinya juga disikapi dengan cara yang benar. Diingatkan. Orang terprovokasi dengan amarah gak diingatkan. Diiling nih gak kena ditegur. Ditegur gak kena lagi diperangi. Tindakan-tindakan tegas semacam itu memang perlu dilakukan. Itu dilakukan Kanjeng Rasul setelah Kanjeng Rasul kuat di Madinah. Makanya entah itu disengaja atau tidak oleh Kanjeng Rasul, tetapi tindakannya Kanjeng Rasul dan sahabat kaum muslimin sing enek ning ngene Madinah secara strategi taktik itu pas bener. Karena apa? Strategi taktik yang dilakukan, keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Kanjeng Rasul selalu membawa posisi yang lebih baik sebelum keputusan itu dilakukan. Mulai perjanjian Madinah, mulai menang perang Badar, sampai ning ini pengepungan yang dilakukan ning ini kelompok Bani Quraisyah. Yang mana di situ semakin memperkuat armada militer kaum muslimin. Karena apa? Bani Quraisyah itu terkenal mampu membuat perangkat perang, perangkat militer. Sehingga hal itu semakin memperkuat eksistensi dan reputasi kaum muslimin sing enek ning ngene Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.